Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa kita untuk diri kita masing-masing kita bacakan surat Fatihah sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita bermohon dengan berkah surat Al-Fatihah ini kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki nafs yang mutmainnah, yang hatinya selalu tenang, tentram menghadapi kehidupan ini, dan tentu saja kita diberikan kesempatan seluas-luasnya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bersyukur atas nikmat yang diberikannya, bersabar atas ujian dan cobaan yang diberikannya kepada kita. Kita senantiasa sesegera mungkin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita berbuat salah dan dosa, dan tentunya kita berharap kita senantiasa ikhlas menghambakan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari sifat syirik dan sifat yang munafik serta sifat-sifat kafiran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan diri kita juga mampu terus-terusan menjalin silaturahim dengan siapapun, kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, tentunya dengan memanfaatkan potensi diri dan kompetensi yang dimiliki, serta senantiasa meningkatkan kualitas kapabilitas kita sehingga kita mampu memanfaatkan kesempatan berkolaborasi, bersilaturahim secara sebaik-baiknya, dan kita mampu memanfaatkan media secara arif dan bijaksana. Mudah-mudahan kita juga termasuk yang dari silaturahim ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan rezeki yang thayyibah dan barokah, mendapatkan kesempatan untuk terus-terusan dalam keadaan segar bugar, sehat walafiat, diberikan kemampuan untuk memilih dan memilah yang benar, sehingga kita mampu menjalankan amal soleh dengan sebaik-baiknya, sesempurnanya, sesuai dengan syariat dan contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita diberikan umur yang panjang, diberikan keberkahan dengan amal yang soleh, dan mohon diwafatkan husnul khatimah. Mudah-mudahan kita juga dipanggil dengan panggilan indah, ya Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dipanggil dengan seruan indah, dipanggil untuk masuk ke dalam kelompok abdinya Allah dan dimasukkan ke dalam surganya Allah, dijauhkan dari nerakanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka nafi'an, Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban, Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbalan, Allahumma inna nas'aluka bihusnil khatimah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahwatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma barik lana ya Allah fi Rajab wa Saban wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi umurina, Allahumma barik lana fi ilmina, Allahumma barik lana fi amalina, Allahumma barik lana fi rizqina, Allahumma barik lana fi ahlina, Allahumma barik lana fi kulli khair wa fi kulli makan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana ya Allah ya Rabbana, kabulkan doa dan permintaan kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah bil barakah al-Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Mari Bapak Ibu tiupkan ke telapak tangan kita bacaan surat Al-Fatihah kita, hembusan dengan apa solawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allah mengabulkan semua yang kita ingini, menjadikan kita berada dalam keadaan yang terbaik sesuai dengan kehendak Allah
Subhanahu wa taala dan kita menjadi abdinya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu masih hidup? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Mudah-mudahan hidup kita disertai dengan keberkahan ya, dan kita berada dalam keadaan yang terbaik ya. Dan kita juga berharap makin hari umur kita makin berkurang, tetapi harusnya amal kita makin bertambah. Jangan sampai kita umur kita makin berkurang, dosa kita makin numpuk. Naudzubillah. Kayaknya kalau dilihat dari wajah-wajah kita ya, banyak banyak dosa, banyak amal, Bu. Banyak dosa, syukur, ngaku ya. Nah, yang ngaku itulah yang dikehendaki Allah, yang bertobat bahwa terlalu banyak dosa yang kita lakukan sementara amal kita cuma sedikit. Sampai-sampai Abu Nawas itu ngahaluang, Bu. Abu Nawas terang, Bu, Abu Nawas. Orang itu lain orang dia punya ngahaluang teh ilahilas lil firdausi a'la wala wala lil jahimi. Itu teh lagu, Bu, bukan apa namanya, bukan hadis, bukan Quran. Jadi jangan lupa itu teh lagu. Jadi kalau nyari itu hadisnya apa, Qurannya mana, itu mah lagu. Jadi beda. Lagu teh syair, Bu, ya. Habli taubatan waghfir dunubi wa inna taghfiru dhanbil azimi. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita masih berani untuk ngahariri ngahalang. Karena apa? Karena ternyata Allah itu maha ghafur, maha ngahampura. Jadi kita optimis bakal diampuni. Optimis nggak, Bu, diampuni? Banyak dosa, banyak amal. Banyak dosa, syukur, yang penting ngaku ya. Karena kalau orang ngaku banyak amal berarti takabur. Ya, sedangkan kalau ngaku banyak dosa itu adalah orang yang juhud, ya, banyak merasa salah. Nah, dan itulah yang diakui atau diingini oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk senantiasa menghambakan diri kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Bagaimana cara beribadah? Nah, kita suka ngomong iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Beribadah itu hanya kepada Allah dan memohon pertolongan hanya kepada Allah. Bagaimana caranya? Ista'inu bisyabri wassalat. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan cara sabar ketika mendapatkan ujian dan sholat ketika mendapatkan kebahagiaan. Karena dalam sholat ada puncak kebahagiaan yang selalu kita ucapkan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itulah puncak penghambaan. Dan kita juga mengatakan at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Itulah puncak kebahagiaan diucapkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di Sidratul Muntaha, di saat beliau paling bahagia berada di depan Allah Subhanahu Wa Taala dan mendapatkan perintah yang membahagiakan untuk umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Perintah itu adalah sholat. Jadi Bapak Ibu, lamun hayang bahagia, sholat sing bener. Ya, lamun aina teu bahagia, aina ngarasa sangsara, aina ngarasa wah loba masalah, berarti sholatna can bener. Kumaha carana? Gancang tobat ka Allah Subhanahu wa taala, nyuhunkeun kita diberikan kemampuan untuk khoshiun sholatna ya. Mudah-mudahan kita dijadikan ahli dari yang namanya sholat. Rabbij'alni di masyolati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal ya. Dan kita dan anak cucu kita
juriyah kita. Nah, keturunan kita, tetes-tetes dari nadi-nadi kita yang sampai kepada anak-anak kita, mudah-mudahan mereka jadi ahli sholat. Yuk kita sama-sama lanjutkan kebahagiaan kita hari ini di bulan Rajab dengan membaca Al-Quran. Yang akan kita baca hari ini adalah surat At-Taubah mulai ayat ke-80 mulai ayat 90. Nah, kemarin sampai 89 ya. Mulai ayat ke-90. Mudah-mudahan kita bisa sampai ke ayat ke-99. 10 ayat yang akan kita baca, ya. Nah, baik, di Saung Tahfidz Al-Quran Al-Ikhlas Sukamiskin Arca Manik Kota Bandung. Insya Allah mudah-mudahan kita dalam keadaan yang senantiasa bersyukur kepada Allah, berikhtiar untuk mencapai bahagia istiqomah berjamaah baca Quran. Di dunia maya sana lewat jalur internet telah bergabung Teh Yuliati dari Sumedang, Kang Agus Japar Sidik dari Bogor, Hilda Martina dari Cirebon, dan Kang Ahmad Widiadi dari Bandung. Mudah-mudahan bersama keluarga sehat walafiat dan kita dalam keadaan yang benar-benar mendapatkan kesempatan mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga yang mendengar, melihat dari rekaman, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesejahteraan kepada kita semua. Yuk kita sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Surat At-Taubah membacanya tidak diawali dengan basmalah. Yuk kita mulai membaca. Ayat ke-90. Waja'al mu'adziruna minal a'rabi liyu'adhana lahum wa qa'adal ladhina kazabu Allah wa rasulah. سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. Dan datang kepada Nabi Muhammad SAW orang-orang yang mengemukakan uzur, alasan, yaitu orang-orang Arab Badui agar diberi izin bagi mereka untuk tidak ikut perang berjihad. Sedang orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasul-Nya duduk berdiam diri saja. Kelak orang-orang kafir di antara mereka itu akan ditimpa azab yang pedih. Bapak Ibu, ini kaitan dengan perintah menjalankan jihad fisabilillah, berperang kepada orang yang sudah mengaku masuk Islam, sudah beragama Islam. Tetapi apa yang terjadi ketika diperintahkan, sebagian dari mereka malah mencari-cari alasan untuk tidak ikut berjuang, tidak ikut perang. Bu, kayaknya kita Pak termasuk yang begini ya. Kalau disuruh berjuang tuh dengan alasannya, aduh cara rangke, aduh cara rape, abdi mah teu gaduh modal, abdi mah gitu punya. Jangankan diajak berperang, diajak ngaji we hese. Seueur we alasan teh Bu, abdi mah riweuh, abdi mah ka pasar, abdi mah anak, abdi mah rek kantor barudak kan gitu Bu ya. Ya enggak begitu Bu? Ya syukur kalau ngaku, kalau enggak nanti kita berikan kesempatan untuk mendapatkan pengakuan yang terbaik. Jadi diceritakan bahwa saat itu perintah untuk berjihad sudah turun, sementara mereka ada 3 kelompok. Yang pertama yang langsung sami'na wa ata'na, berangkat dengan keimanan yang penuh untuk berjihad. Kelompok kedua adalah orang yang ngajedog, ya, cicing. Dititah teh ngajentul we Bu, ngajedog cicing ya. Ngajedog teh cicing Bu. Apa bahasa Inggrisnya Bu, ngajedog Bu? Kan dog teh bahasa Inggris punya siga anjing gitu, cicing Bu, mungkin sebelah tulang.
Nah, gitu ya. Nah, ibu gitu tuh bu. Tuh lah gitu ya. Tapi ada juga satu kelompok yang malah muter otak, berkreasi, tapi kreasinya negatif, cari alasan untuk tidak ikut perang, untuk tidak ikut dilibatkan dalam peperangan. Nah, cari alasan, di antaranya alasannya sibuk, nafkah dan sebagainya. Kebanyakan menjual anak dan istri, ya seperti sekarang. Pak, silahkan Pak untuk datang. Duh, mohon maaf, anak saya belum tidur. Pak, silakan datang. Mohon maaf istri saya yang dikekepan, gitu Bu ya. Enak gitu Bu. Ayalah ya asli. Ya, apalagi ibu-ibu makin banyak alasan. Teu acan dangdos, kerudungnya lagi dicuci, seragamnya tegaduh. Itu mah biasa Bu ya. Siapa yang begitu teh Bu? Ya, urang, ya, urang. Kata Ibu Sumartini mah urang, katanya punya. Urangnya lagi berada tadi wong gitu Bu ya. Orang Bandung bela itu mah uongnya pulo nyebunya pulo sanes panjenengan pulo ya sopo sing seperti itu Bu inyong Bu ya lain pulo inyong inyong tenang Bu. Oh saya oh nyana itulah bagian Ibu Brebes bunyong ujung Ibu Kalongan ya bagian Ibu Bantul mah pulo nyebunya. Ya, baik, kita lanjut ke ayat ke-91. Laisa 'alal du'afa'i wala 'alal marada wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfiquna harajun idza nasahu lillahi wa rasulih. المحسنين من سبيل والله غفور رحيم والذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا أعينهم تفيض من الدم رجلا ألا يجدوا ما ينفقون. إنما السبيل على الذين يستعظمونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم وهم لا يعلمون.
Tiada dosa lantaran tidak pergi berjihad atas orang-orang yang lemah, atas orang-orang yang sakit, dan atas orang-orang yang tidak memperoleh apa yang akan mereka nafkahkan apabila mereka berlaku ikhlas kepada Allah dan Rasul-Nya. Tidak ada jalan sedikit pun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan tiada pula dosa atas orang-orang yang apabila mereka datang kepadamu supaya kamu memberi mereka kendaraan, lalu kamu berkata, aku tidak memperoleh kendaraan untuk membawamu, lalu mereka kembali sedang mereka bercucuran air mata karena kesedihan lantaran mereka tidak memperoleh apa yang akan mereka nafkahkan. Sesungguhnya jalan untuk menyalahkan hanyalah terhadap orang-orang yang meminta izin kepadamu, padahal mereka itu adalah orang-orang yang kaya. Mereka rela berada bersama orang-orang yang tidak ikut berperang, dan Allah telah mengunci mati hati mereka, maka mereka tidak mengetahui akibat perbuatan mereka. Masya Allah, terjadi ya seperti itu. Ada orang yang mencari-cari alasan untuk tidak ikut berperang. Tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha tahu dan Maha mengatur dan memberitahukan kepada Rasulnya bahwa kalau seandainya mereka lemah, mereka seandainya mereka itu tidak mampu alias sakit, mereka itu orang yang tidak punya nafkah untuk keluarganya. Karena kalau ditinggal bisa jadi kelaparan atau jadi kematian, maka itu dibolehkan dengan catatan benar-benar karena keikhlasan kepada Allah, bukan karena mencari-cari. Artinya dia ingin tapi tidak mampu. Ya. Beda dengan orang yang tadi pertama disebutkan di ayat ke-90, ya, bahwa ada yang mencari-cari alasan, yang datang kepada Rasulullah meminta izin. Nah, meminta izin. Jadi kalau yang sakit, yang lemah, dan yang tidak punya nafkah, ini tidak meminta izin, tapi mereka sudah diketahui oleh Rasulullah dan di awal-awal sudah dibolehkan bagi yang lemah, yang tidak ikut berperang. Tetapi bagi yang kaya, yang mampu, yang tidak ada ujur, mereka mencari alasan. Saya lemah, kan gitunya. Bari ngomong, aduh abdi mah gering, kan gitu. Tuh abdi mah itu cenah pamajikan minta dikegepan sabeting kumaha lebar karena itu ya Bu. Itu nafkah Bu, nafkah batin cenanya. Padahal lahir-lahir oke yang dilakukannya ya. Nah, di sini dijelaskan bahwa bagi mereka itu adalah adab, atau bagi mereka itu adalah hukuman. Ya. Jadi tidak boleh mencari-cari alasan selain dari yang disebutkan lemah, sakit, dan tidak punya yang untuk dimakan. Termasuk ketika kalian diminta, ya sudah kalau nggak ikut, nyumbang atuh. Nah, kan kayak gitu Bu ya. Kalau nggak ikut, bagi yang sakit, merenan mobil nama ayah, motor nama ayah, cik atuh. Nah, pakai cik atau punya cik atuh. Gitu Bu ya. Nah, maka pada saat itu mereka langsung ngomong, boro-boro abdi mah kendaraan juga tidak ada, tidak punya, mau nyumbang juga tidak punya, abdi mah nyambung doa. Tapi lamun namun doa teh Bu Edi teu kaci. Tapi mau ngadoakeun we teu jeung rupiahna punya leres. Ya. Jadi di ayat ini disebutkan bahwa mereka rela berada bersama orang-orang yang tidak ikut berperang. Jadi orang yang mampu tapi tidak ikut berperang, dan Allah telah mengunci hati mereka, mengunci hati mereka. Artinya hati yang terkunci itu tidak mampu membedakan mana benar mana salah, mana yang harus dilakukan, mana yang tidak harus dilakukan. Ya. Kemudian maka mereka tidak mengetahui akibat perbuatannya. Ditanyakan Bu bahwa kalau seandainya ikut akan dapat pahala, kalau tidak ikut akan mendapat ajab. Tidak tahu dia. Linglung cek bahasa orang. Ada yang lebih keren dari linglung nggak Bu? Pikun. Belum linglung, belum pikun. Galau, ibunya can pikun, can linglung, tapi sok sering galau. Tasika nama orang keasupan eta punya pikun henteu, linglung henteu, tapi sering galau. Lamun geus di lama-lama galau-galau jadi galau. Ya, alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan ke ayat ke-93. Ya, selamat bergabung Pak Patung. Bapak atau Ibu ya, Patu. Kemudian Ibu Irin dari Cirebon. Ya. Mari kita lanjutkan ke ayat ke-94. Ya'tadziruna ilaikum idza raja'tum ilaihim
قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله قوله ثم تردون إلى عالم الغيب والسادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين الأعراف أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر
يبغض ما يوفق قربات عند الله وصلوات الرسول. ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. Allahumma arhamna bil Quran. Mudah-mudahan 10 ayat dari surat At-Taubah 90 sampai 99 ini yang kita baca yang benarnya diterima Allah Subhanahu wa taala dan yang salahnya diampuni, seraya kita diberikan kesempatan untuk terus-terusan hari demi hari makin meningkatkan kualitas bacaan kita. Mari kita lihat terjemah dan tafsir Ibnu Katsir mulai ayat ke-94 dari surat At-Taubah. Mereka orang-orang munafik mengemukakan uzurnya kepadamu. Jadi orang munafik itu di mana-mana dari dulu sampai nanti kiamat akan senantiasa mencari alasan. Jadi Bapak Ibu lamun hayang terjadi orang munafik tong loba alasan, tapi kudu loba gawe punya. Sok loba alasan deh orang munafik, nyieun akal, nyieun ekol, nyieun argumen supaya sah menurut orang. Hayang anaknya jadi presiden maka dijieun aturannya dirubah-rubah, dihianati bangsa nusaki loba anaknya. Itu orang munafik, ya. Mereka orang-orang munafik mengemukakan ujurnya kepadamu apabila kamu telah kembali kepada mereka dari medan perang. Katakanlah, janganlah kamu mengemukakan uzur, kami tidak percaya lagi kepadamu, karena sesungguhnya Allah telah memberitahukan kepada kami beritamu yang sebenarnya. Jadi ketika pulang perang, nah orang-orang yang tadi banyak alasan itu, wah abdi mau cenah datang ngiring teh kumargi kieu, tong didenge, jangan didengar Bu. Orang yang suka banyak alasan, ya argumen-argumen. Lamun geus di pengadilan kan sok didarengikeun punya, saya tidak ikut waktu itu karena ini saya aturan dirubah karena begini. Enggak. Kalau sekali munafik tetap munafik, mengkhianati amanah. Dan Allah serta Rasulnya akan melihat pekerjaanmu, kemudian kamu dikembalikan kepada yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah memberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Kelak mereka akan bersumpah kepadamu dengan nama Allah apabila kamu kembali kepada mereka supaya kamu berpaling dari mereka. Maka berpalinglah dari mereka karena sesungguhnya mereka adalah najis. Jadi orang munafik itu najis Bu. Makanya kalau seandainya sudah ketahuan koruptor itu najis, terina oke di penjara ya. Najis Bu ngaranna koruptor teh di mana-mana oke ya. Dan tempat mereka adalah jahanam sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Mereka akan bersumpah kepadamu agar kamu ridho kepada mereka, tetapi jika sekiranya kamu ridho terhadap mereka, maka sesungguhnya Allah tidak ridho kepada orang-orang yang fasik itu. Jadi jangan pura-pura. Kalau kita yakin tidak, maka katakan tidak sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Orang-orang Arab Badui itu lebih sangat kekafiran dan kemunafikannya, dan lebih wajar jika tidak mengetahui hukum-hukum yang diturunkan Allah kepada mereka, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Dan orang-orang Badui Arab itu ada orang yang memandang apa yang dinafkahkannya di jalan Allah sebagai suatu kerugian dan tidak menanti-nanti
mara bahaya menimpamu. Merekalah yang akan ditimpa mara bahaya dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dan di antara orang-orang Badui itu ada